demo di Kejari. Aku bisa menceritakan nggak setelah demo itu, menurut Bung Epan ada salah satu misalnya kontraktor ya yang memberikan statement, sudah itu pemerhati masyarakat. Bung Epan sendiri memberikan komentarnya bagaimana dengan hal tersebut, karena ini berita di Liputan 4 jadi booming ini Bung Epan. Silakan Bung Epan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Terkait dengan pertanyaannya Mas Agus tadi, yaitu dampak dari pemberitaan kemarin dari hasil aksi damai kemarin pada hari Jumat kemarin itu, ya dampaknya sangat besar sekali, yaitu bersama saya Agus Maulana, Liputan 4 TV berani mengungkap fakta. Saat ini saya lagi duduk-duduk santai sambil ngopi bersama Bung Heri Jayaputra Ya. selaku koordinator aksi saat demo yang dilakukan secara damai dan tertib di Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 kalau tidak salah Bung Heri ya. Ya. Dan sebelah saya ini Bung Epan Darlepi. Ya. Ada SH-nya atau SE punya gelar? Tidak. SS semuanya kan. SE. Ini kita santai-santai nih bersama Bung Heri dan Bung Epan. Nah, ini luar biasa, mereka ini selaku aktivis Oku yang sangat peduli dengan Kabupaten Oku. Saya akan bincang-bincang bersama Bung Epan dan Bung Heri. Kira-kira ini Bung Epan dulu apa Bung Heri dulu? Yang mau gimana? Bung Epan ya? Iya, Bang Epan. Bung Epan nih kalau lagi santai gini kalem dia, tapi kalau sudah megang toa saat aksi luar biasa nih. Ini kita ngobrol kemarin nih Bung Epan. Iya. Kan sudah menyampaikan aspirasi demo di Kejari. Aku bisa menceritakan nggak setelah demo itu, menurut Bung Epan ada salah satu misalnya kontraktor ya yang memberikan statement, sudah itu pemerhati masyarakat. Bung Epan sendiri memberikan komentarnya bagaimana dengan hal tersebut, karena ini berita di Liputan 4 jadi booming ini Bung Epan. Silakan Bung Epan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Terkait dengan pertanyaannya Mas Agus tadi, yaitu dampak dari pemberitaan kemarin dari hasil aksi damai kemarin pada hari Jumat kemarin itu, ya dampaknya sangat besar sekali, yaitu apalagi ditambah dengan komentarnya kemarin yang sempat dikomentari oleh Liputan 4 ya, sempat diwawancara, sempat dijadikan narasumber. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi narasumbernya itu narasumber yang salah Pak, Mas Agus. Karena apa ya? Di statement yang waktu diwawancara oleh Mas Agus waktu kemarin itu sama sekali menunjukkan bahwasannya di situ ada indikasi keterlibatan seseorang itu. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena di sini jelas-jelas dia tidak mendukung dengan adanya aksi itu. Tidak mendukung, bahkan melemahkan dan menggiring opini supaya menyalahkan kelompok tertentu seperti itu kan. Yaitu kalau menurut hemat saya kemarin itu beliau memojokkan WLP atau Pokja ya di sini. Sementara kan di sini jelas tuntutan kami kemarin itu selain dari adanya monopoli paket proyek di Oku ini, juga tuntutan kami itu adalah hasil pekerjaan yang dari CP-CP tersebut. Tapi maaf Bung Epan, sebelum di demo di aksi kemarin itu pekerjaan dari CP-CP 3% itu sudah ada ini ke lapangan investigasi gitu Bung Epan. Oh ya jelas, kami bekerja melakukan sesuatu itu jelas terkonsep, dan tidak mungkin kami hanya bekerja
Tembak lah, istilahnya. asal tembak. Kalau bahasanya kita sini nembak pucuk kudo. Nembak pucuk kudo. Oh, tidak, Mas. Karena bahaya bagi kita kan. Benar. Kalau kita nembak pucuk kudo kan. Ya jelas kami sudah menyiapkan apa-apa saja yang menjadi dasar-dasarnya di situ. Yang pastinya. Dengan statement itu membuat Bung Epan selaku koordinator kolom nambah semangat atau kendor menurut Bung Epan sendiri gimana dengan komentar itu? Sekarang bukan masalah menambah semangat atau kendornya semangat, Pak, Mas. Yang pastinya ketidakterimaan kami dengan statement yang seperti itu. Iya. Dengan wawancara liputan 4 kepada kontraktor tersebut itu ada nggak istilahnya manfaat untuk Bung Epan sendiri selaku peserta aksi langsung? Iya, kalau jujur saja tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan di sini kami mensinyalir bahkan di sini ada apa dengan kontraktor tersebut? Apakah memang ada keterlibatan dia dengan CP-CP tersebut? Dan bahkan bisa jadi asumsi kami seperti itu. Kenapa kok dia bisa seperti itu dengan memberikan statement seperti itu? Ya, kita ini kan walaupun tidak sekolah tapi kita ya sudah pernah belajar memahami hal-hal yang istilahnya mengarah ke arahnya seperti apa seperti itu. Kalau Bung tadi ada wawancara juga dengan pemerhati masyarakat Bung Asbarudin. Bung Asbarudin ini bagaimana menurut Bung Epan selaku pribadi yang beserta aksi dengan statement beliau? Mohon maaf, kalau saya pribadi dengan statementnya Pak Asbarudin itu, nah itu bisa dikatakan saya pribadi itu netral, tidak ada keberpihakan di satu sisi, tidak ada berpihakan di satu sisi pun. Jadi kira-kira bagus kita ambil ya. Nah, kalau pendapatnya Pak Asbarudin tadi, saya juga sependapat dan ya memang adanya seperti itu. Tidak mengada-ada, tidak melebih-lebihi dan tidak mengurang-urangi apa yang menjadi topiknya sekarang ini. Kan apa yang disampaikan akan kita pelajari ya ke depannya lebih bagus dan untuk melangkah begitu ya Bung Epan. Betul begitu. Ya. Terima kasih Bung Epan. Oke. Mungkin selanjutnya Bung Heri. Siap diwawancara Bung Heri. Oke, terima kasih sama-sama. Untuk Bung Heri ini selaku koordinator aksi kemarin Bung Heri Putrajaya ini akan saya minta pendapatnya terkait dengan aksi yang dilakukan terkait diduga ataupun disinyalir adanya monopoli suatu pekerjaan 3 CV ya di Dinas Perkim dengan PUPR. Dari tanggapan kontraktor dan pemerhati masyarakat tadi, sudah mungkin Bung Heri sudah menonton ya tadi ya. Bagaimana menyingkapi tanggapan tersebut? Silakan Bung Heri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan dari Pak Andi Hamdan. Atau lebih terkenalnya di akunnya apa? Sebagai ya. waktu diwawancari oleh Liputan 4 oleh Pak Agus, dia ini sebagai kontraktor di Kabupaten Oku, mungkin sudah tidak asing lagi untuk di mata masyarakat Kabupaten Oku. Dan di sini pun dia mengatakan ya aksi itu ngarung widul. Jadi menurut kami ya kami sesuai dengan SOP. Satu, kami ya pertama kali kami melakukan istilah aksi ya kami memberikan surat pemberitahuan ke Polres dan bahkan kami tembuskan langsung ke Kejaksaan. Sebelum melakukan aksi. Itu kalau boleh tahu berapa hari sebelum aksi itu? Kayak kalau berdasarkan undang-undang ya 3 kali 24 jam dari surat pemberitahuan aksi sudah masuk ke Polres. Jadi kalau hari Jumat mungkin dari Selasa sudah masuk ya? Iya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Dan pun diterima secara resmi di Polres Oku. Nah, jadi dari pernyataan Bang Andi, ya sungguh-sungguh memojokkan kami sebagai istilah itu aksi. Di sini pun kami menduga bahwa Bang Andi ada keterkaitannya dengan CP Caira sebab salah satu pekerjaan mereka ini diduga memakai CP Caira. Makanya di sini kami bilang Bang Andi itu ya jelas tidak ada apa-apanya di aksi kami. Sebagai apa dia ini? Apa sebagai tokoh politik atau kontraktor? Jangan-jangan nanti yang ketiga nanti ya jadi tokoh besi. Jadi ya kami harap ya untuk Bang Andi ya kalau mau minta maaf ya jangan minta maaf sebelah pihak. Undang kami, undang pihak dari Perkim, PU, bahkan dinas-dinas terkait, bahkan pun undang ya pihak dari Kejaksaan Negeri selaku APH. Kan yang kemarin
Ya jelas kami kan ya sesuai dengan apa adanya. Jadi demo kemarin itu yang dibawa itu apa mengumpuli apa kerjaan yang banyak diterima oleh dinas terkait baik dari PU Unpim atau pekerjaan mereka yang diaksikan kemarin. Nah, yang jelas di sini Bang Andi mungkin belum memahami video yang istilahnya itu yang kami aksikan dari awal sampai terakhir. Mungkin Bang Andi ini hanya mendengar. Menuju kita itu duduk tapi nimbak pucuk kuda mau data tuh. Jadi belum mendengar apa isi dan poin dari kami aksi. Kami itu meminta panggil 3 CP direktur karena pekerjaan mereka tidak sesuai dengan SOP. PU mempunyai RAP dan bahkan sudah ada uji lab mereka sampai berapa tahun ketahanan yang dipekerjakan oleh istilah itu CP-CP tertentu. Maka di sini Bang Andi ya celonong boy, semaunya aja bilang. Nah, jadi ya kami mohon ya seperti Bang Andi, kalau sebagai tokoh masyarakat, kalau sebagai tokoh politik, kalau sebagai kontraktor, jangan lagi sebagai tokoh besi. Jadi tanggapan kami dari pendemo ya sangat merugikan kami. Tapi tetap semangat kan? Tetap semangat, bahkan kami akan melanjutkan ke BPKP perwakilan Sumsel untuk mengkaji ulang proses pekerjaan mereka. Yang di Kota Palembang. Iya, yang jelas di sini Bang Andi sudah sanggup menyalahkan sebagai pendemo lah. Bahkan APH pun belum sanggup menyatakan pekerjaan itu salah. Kami hanya mengusulkan. Belum ada pemanggilan pemeriksaan dan penyelidikan. Belum. Bahkan Bang Andi mungkin dianggap senior ataupun sudah tua. Ya kami pun juga mau maklumi, mungkin sudah usia 70 tahun ataupun 60 tahun, mungkin usianya sudah tua. Jadi ya kami harap untuk Bang Andi ya untuk sekali lagi ke depan janganlah, sedangkan di sini sudah jelas dari pernyataan Bang Andi itu tidak ada yang benar. Di sini dikatakan ya jelas melalui WhatsApp kuteruskan ke grup supaya yang demo konsultasi. Jadi di sini apa maksud dari Bang Andi? Kapasitas Bang Andi sebagai apa? Apakah dia sebagai aparat penegak hukum, apa sebagai tokoh besi, atau sebagai tokoh politik atau kontraktor? Satu. Yang kedua, yang jelas dari peraturan LKPP nomor 9 tahun 2019 itu dilarang memberikan keterangan palsu, dan pun juga peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 yang jelas dilarang mengalihkan seluruh ataupun pekerjaan kepada pihak yang lain. Tapi menurut Bang Andi benar. Nah, itu Bang Andi membuat undang-undang sendiri. Jadi kalau kita punya CP kita tidak boleh. CP yang lain ya. Tidak boleh, dan bahkan pun kami ya bukannya 1 hari 2 hari meninjau ke lapangan dan langsung terjun. Kami ya istilahnya itu kalau melapor tidak seperti data-data mereka, seperti data LPSE. Kami turun, bahkan kami mengadakan analisa kami pun bisa kami pertanggungjawabkan sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, jadi dari Mas Agus yang wawancara dengan Pak Andi, menurut Pak Andi ya di situ netral. Jadi mereka bahkan mendukung giat aksi masyarakat. Masyarakat punya istilahnya itu apa namanya itu rela, istilah itu meluangkan waktu demi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Oku. Ya jelas kami ya bukannya tidak butuh biaya, pengorbanan, bahkan kami pun ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dan kami pun rela siap, nyawa pun jadi pertaruhan. Ini sebagai sendiri dengan Liputan 4 ya. Hari ini wawancara nanti ke dinas PUPR akan saya koordinasi, saya konfirmasi ke Perking, ke Inspektorat. Menurut Bu Heri sendiri menilai Liputan 4 bagaimana? Ya kalau saya menilai ya dengan Mas Agus yang adanya istilah itu konfirmasi langsung dari pihak bersangkutan, ya jelas real, bukan dari suara Mas Agus, itu dari suara yang bersangkutan, dari pihak-pihak yang berkomitmen di situ, seperti Mas Agus wawancara dengan Bang Andi. Ya yang salah itu Bang Andi, dia belum tahu pokok permasalahan yang diaksikan oleh istilah itu peran serta masyarakat Oku. Jadi di sini ya jelas. Jadi ya kami harap untuk kedepannya ya sebagai kontraktor Bang Andi atau sebagai tokoh politik yang jelas ya janganlah seperti merendahkan, istilahnya itu meremehkan kami sebagai pendemo. Kami pendemo itu bukannya tidak butuh biaya segala macam itu.
Itu yang perlu diketahui. Bahkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu pun kami sudah siap. Kalau Bang Andi bisanya berkomentator. Kalau memang Bang Andi mau, nanti kita undang ke BPKP. Di situ ada pekerjaan yang kami diduga itu kepemilikan punya dia, memakai CP Caira. Kita akan aksikan nanti, kita lihat tanggal mainnya. Sudah cukup kayaknya, Bung Heri. Sudah cukup. Demikianlah wawancara saya bersama kedua peserta aksi ya yang dilakukan di hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan bersama koordinator lapangan Bung Evan Darlepi ya, dan juga Bung Heri Putrajaya selaku koordinator lapangan. Untuk Bung Evan dan Bung Heri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sama-sama. Saya tutup. Nun wa kalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.